Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang project saya yang sudah saya buat tentang Gojek Enterprise di sini. Saya di sini membuat jaringan di perusahaan yang cukup besar ya. Jadi bisa menggunakan device yang cukup banyak dan budgetnya pun cukup besar juga ya. Jadi di sini saya menggunakan switch ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 switch ya yang digunakan untuk di perusahaan. Jadi di sini saya menggunakan beberapa konsep. Sebentar, saya menggunakan beberapa konsep yang cukup penting dan memang belum kita bahas ya untuk pembahasan yang kemarin. Yaitu saya di sini menggunakan konsep Network Address Translation yaitu NAT. Terus saya juga menggunakan konsep STP Spanning Tree untuk mengkonfigurasi switchnya. Saya menggunakan Spanning Tree. Terus saya juga menggunakan VTP atau virtual transfer protocol, virtual LAN, VLAN. Saya juga menggunakan VLAN banyak di sini. Kenapa saya menggunakan VLAN? Karena untuk mempermudah maintain setiap switch yang ada di sini. Nah, root ini adalah switch utama ya. Dia itu switch utama yang menjadikan menjadi VTP server. Nah, VTP server dia akan mengirim konfigurasi VLAN ke semua VTP client. Dan semua yang terkoneksi dengan root itu dia menjadi VTP client. Nah, coba kita lihat di statusnya ya. Sebentar. Aduh. Coba kita lihat di statusnya. Ini kita enable dulu. Kita show VTP status. Nah, di sini bisa dilihat ya. Dia ini berjalan dengan versi 2 ya, defaultnya versi 2. Terus domainnya dia itu Gojek FTP. Nah, dia akan mengirim ke semua switch dengan domain yang sama. Nah, serta dia itu bekerja di dalam server. Dia itu berarti jadi server root ini. Dia itu jadi server jaringan. Jadi server VTP menurut saya. Dia akan mengirim semua konfigurasi VLAN ke klien-kliennya. Oke. Terus di sini saya juga menggunakan spanning tree protokol. Jadi yang root ini saya jadikan prioritas yang lebih tinggi supaya dia bisa menjadi root dari spanning tree-nya. Nah, maksud dari spanning tree di sini dia adalah mencegah redundansi di dalam switch ini. Kan saya ini menggunakan switch yang banyak gini ya. Kenapa saya menggunakan switch yang banyak dan saya koneksikan dengan semua? Karena ini untuk mencegah adanya kegagalan dalam mengirimkan data. Kalau semisal switch ini mati, switch distribution ini ya, switch distributor ini tiba-tiba salah satu mati atau salah satu interface-nya mati, dia langsung mengolah lagi arahnya. Jadi ini kan dia dimatikan kan, ini kan tidak bisa kan? Ada dimatikan gini. Berarti dia tidak akan mengirim ke interface yang sebelah sini. Dia mengirimnya ke interface sebelah sini. Nah, kalau ini semisal mati, dia bakal mengolah lagi. Lalu dia bakal mengirim semua ke sini. Atau kalau yang ini mati, dia bakal mengirim semua ke sini. Kalau yang ini mati, dia akan mengirim semua ke yang ini. Kan ini terbalik ya. Nah, gitu ya. Switch ini kan mati semua kan. Berarti dia lewat switch ini semua. Tapi kalau misal switch ini mati, yang digunakan adalah switch ini. Nah, itu sangatlah efisien untuk di perusahaan yang cukup besar. Itu juga bisa kita tambahkan switch banyak gitu ya distributionnya. Kalau sudah dananya sudah cukup, kita bisa tambahkan di situ. Di sini sudah saya kasih tahu ya. Terus di sini saya juga
Saya juga menggunakan konfigurasi lah ini. Saya menggunakan spanning tree VLAN, prioritinya adalah 0. Nah, di sini prioritinya ada 0. Jadi dia akan menjadikan root ini menjadi root switch. Dari root yang terkoneksi dengannya, dia akan menjadi dia akan selalu menjadi root dari switchnya. Nah, soalnya prioritinya adalah 0. Terus di bawahnya ini ada switch distribution. Distribution ini saya beri prioritinya adalah di bawahnya 0. Jadi maksudnya di bawahnya 0 itu berarti dia angkanya lebih besar. Ini coba saya lihat di show running config-nya. Lah ini prioritinya adalah 4096. Nah, kenapa 4096? Karena prioritas di sini dia itu nggak bisa 1 2 3 itu nggak bisa. Dia itu kelipatan 4096. Jadi harus 4096 gini. Jadi setelah root ini distro ini, kedua distro ini adalah yang terpenting kedua gitu. Jadi dia akan menjadi root di antara switch yang di bawahnya. Jadi yang ini itu dia defaultnya kan berarti 39 berapa gitu. Sebentar. Nah, bisa dilihat show spanning tree di sini. Nah, di sini bisa dilihat di interface yang ini bridge ini dia 32769 gitu kan ya. Dia itu prioritasnya 32769 itu defaultnya. Jadi kalau switch baru di sini di end device switch ini yang tersambung dengan end device, dia itu tidak usah dikonfigurasi spanning tree-nya. Dia bakal langsung menjadi anak buah dari kedua switch ini. Pokoknya sambung aja ke sini, gitu kan. Terus di sini saya menggunakan ini ya access list-nya ya. Jadi aku nggak pingin VLAN 100 itu dia tuh guys. Sebentar saya zoom. Dia tuh tamu ya. Aku nggak pingin kalau tamu ini tiba-tiba mengakses atau menginjek yang lainnya, VLAN yang lainnya ya. Jadi saya menggunakan access list pada VLAN 100 ini. Saya masukkan langsung ke root ini. Kan root ini dia itu bisa menjadi router, dia bisa menjadi switch. Itu tinggal di namanya multi-layer switch gitu kan. Nah, ini interface switchnya karena dia itu multi-layer switch, jadi dia itu ada kelebihan, dia itu bisa menggunakan virtual interface untuk VLAN-nya ya. Nah, untuk itu mungkin nanti saya jelaskan di lain hari ya. VLAN 50, 60, 70, 100 lah ini 100. Kita kasih IP access group guys in. Ini berarti ini maksudnya dia menggunakan access group namanya guys. Nah, access groups itu guys itu yaitu ini. Saya salah tulis ya di sini tadi. Ini seharusnya T ini tapi kok guys. Ya wis enggak apa-apa lah. Nah, di sini di access list guys ini dia itu mendinai IP 10.57.0.7 dengan wildcard 0.0.0.255 yaitu kebalikan dari subnet max ke arah sini. Jadi kalau misal ada IP seperti ini, IP yang source-nya seperti ini masuk ke dalam VLAN 100, interface VLAN 100, dia bakal nggak bakal dikirim ke sini. Kalau destinasinya kayak gini, kalau destinasinya lain dia bakal langsung dikirim. Kenapa gitu? Karena di sini kan destinasinya semua kan dia pakai dia pakai 10.57.0.0. Dia tidak bisa mengirim ke semua yang ada di VLAN sini. Jadi sangat terbatas tamu di sini ya. Jadi aku nggak ingin tamu di sini tiba-tiba menginjek atau bagaimana ya. Jadi dia sangat terbatas di sini. Oke, terus di sini saya
juga menggunakan, oh ya, saya menggunakan DHCP server sendiri supaya nggak menghabiskan memori yang ada di root ini. Saya menggunakan DHCP server sendiri. Ya, di sini saya atur ini IP-nya adalah 192.16.57.2 dan saya arahkan semua VLAN ke dalam IP helper tersebut. Menggunakan IP DHCP helper untuk memberitahu kalau DHCP-nya itu ada di IP mana gitu kan. Nah ini ada IP helper address di 192.16.572 ya, di sini. Jadi semua itu langsung mengarah ke DHCP ini kan ya. Terus sebelum ke router saya mau menjelaskan server-server yang saya pakai di sini. Di sini saya pakai server web server, FTP server, mail server dan NTP server. Ya seperti biasa server ya, berarti memberikan service kepada user. Dia itu ya samalah seperti tugas server-server yang ini coba saya ganti ya. Cisco saya ganti Gojek dulu. Gojek gitu aja. Oke, yes. Oke, sudah saya ganti. DHCP ini sudah, FTP server ini buat. Nah, ini FTP server saya khususkan untuk internal ya. FTP servernya yang untuk web saya gunakan di sini sendiri. Jadi ini untuk apa FTP server yang public yaitu di web servernya ini. Nah, untuk FTP server yang internal dia gunakan di sini. Saya gunakan server sendiri. Lalu ada mail server. Ada mail server ini buat email, yaitu menggunakan SMTP sama POP3 kan ya. Ada adminnya, Tommy, marketing dan lain-lain nanti bisa ditambahkan kalau mungkin perlu kan. Ini kan ada sendiri kan production. R&D ini berarti resource and development. Terus ini apa? NTP server. NTP server itu dia menggunakan time protokol ya. Jadi dia itu mengatur waktu yang ada di sini di root switch di jaringan ini. Jadi dia mengatur semua waktu yang ada di switch ini. Ini aku nggak pakai authentication. Ya nggak apa-apa lah biar dia ini kan cuma waktu, jadi siapa sih yang mau ngehack gitu kan. Ya ini udah dikonfigurasi. Semua ini jaringannya adalah ini 10.57.70.0 karena di sini server farm saya menggunakan VLAN 10.57.70 kan ya. Ya gitu. Nah, di production saya menggunakan VLAN 10 di sini. VLAN 10-nya itu ada di fast Ethernet 0/3 sampai 0/10 ya. Saya nggak modifikasi semua agar jadi VLAN 10. Enggak, karena ya memang ini digunakan untuk sedikit ya. Kita langsung pakai access point di sini. Nah, access point ini bisa menggunakan banyak bisa menyambungkan banyak device ya. Itu. Nah, di sini saya kasih main sama secondary PC untuk PC dummy yaitu dengan static konfigurasi IP static di sini. Terus semua di sini saya kasihkan production WiFi ini untuk kinerja untuk sambungnya karyawan ya. Karyawan bisa nyambung ke WiFi ini yang untuk bisa menyambung ke nanti ada password-passwordnya gitu kan ya. Terus setelah itu kita coba dulu ya. Kita coba mengirimkan file paket maksudnya. Ini dari smartphone coba kita kirimkan ke PC main. Apakah bisa? Nah, dia valid terus karena dia itu nggak bisa ngirim ke manajemen. Dia menginjek ya. Dia nggak bisa menginjek ke manajemen. Kemana-mana pun nggak bisa dia. Karena dia udah dibatasi. Tapi dia hanya bisa ke internetnya. Keluar dari router dia itu bisa. Coba ini ke sini ya. Nah, in progress, virus successful. Berarti dia bisa antar satu manajemen itu bisa komunikasi satu sama lain, ya kan? Terus ini kan bisa kan smartphone dia ini bisa terkoneksi dengan
dengan maksud saya dengan router ini. Nah, dia successful di sini. Oh ya, tadi di sini saya kasih routing table, yaitu sebentar, so IP route. Ini ada routing table, yaitu saya kasih static. Semua yang masuk ke sini yang nggak diketahui, yaitu 000/0 ini langsung diarahkan ke router main, ya kan? Karena di sini kan fungsinya sebenarnya ada dua kan. Sebenarnya fungsinya itu buat switch, juga bisa buat routing. Nah, ini fungsi routingnya ada di sini. Dia mengarahkan semua koneksi ke arah sini, FA01, yaitu ini. Dia langsung menyambungkan ke sini, gitu kan. Terus oleh karena itu semua yang masuk ke sini kalau mau keluar dia tuh harus langsung melewati router ini, ya kan. Kalau nggak keluar, kalau ada di lokal aja, dia cuma melewati multi layer yang ada di sini, nggak melewati sampai di router sini. Nah, juga itu menghemat resource juga ya, menghemat waktu juga. Oke, saya ini menggunakan dummy internet ya. Ini global internet. Sama di sini ada ISP-nya. Ya, di sini DNS-nya saya kasih di sini ISP-nya. Terus di sini saya menggunakan NAT. Nah, saya jelaskan NAT di sini ya. Di router ini saya menggunakan konsep NAT. Coba di run di sini saya menggunakan konsep NAT. Mana NAT? Nah, ini. Pertama saya konfigurasi mana yang dalam inside, mana yang luar outside. Nah, di sini yang inside itu berarti FA00, yaitu ini. FA00 itu inside, dan yang outside dia itu FA110, yaitu di sini ke arah internet. Gitu kan. Terus saya kasih ini static NAT yang mengarahkan ke web server. Jadi gunanya static NAT ini dia mentranslate semua yang masuk atau semua yang keluar menjadi IP yang baru, ya kan. Kalau misal ada yang masuk ke IP ini dan itu portnya port 80, karena di sini saya pakai port 80. Mana ya? Nah, saya ini pakai di statiknya itu pakai TCP port 80. Kalau ada yang mengakses main ini dengan port 80, dia bakal langsung di port forward ke web server. Nah, kita coba di sini. Apakah bisa? Misal ini dia itu mau mengakses web server. Apakah bisa? Saya juga nggak tahu ya. Dia mau mengakses web server, yaitu IP-nya berapa? Ini kan 104.155. Nah, kita kasih simulasi juga ya. Simulasi di sini, masuk simulasi dulu. Kita ambil sini ya. Masuk ke web server, di paste. Ini nggak ada dulu ya. Ini coba di next, apakah bisa? Oh, dia ngirim ARP. Dia ngirim ARP dulu, soalnya dia nggak tahu ARP-nya berapa. Nah, ini langsung dia TCP lah. Dia ngirim ARP lagi, dia nggak tahu. Dia juga ini baru saya nyalakan juga ya, dia belum saling berkomunikasi di sini. Dia ngirim TCP lagi, seharusnya ngirim TCP ke sini. Dia ngirim ARP lagi. Udah ngirim ARP, kita cari TCP lagi. Mana TCP lah, ini TCP. Dia langsung ke sini. Wah, dia ngirim ARP lagi, karena kita menggunakan banyak device ya emang ya. Ya begitulah. Tapi setelah semua itu dilewati, kita aman kok. Ini masuk ke sini TCP kan, langsung ke server, langsung ke web server, ya kan. Bisa dilihat di sini. Ini source-nya di mana? Source-nya itu dari ISP kan. Nah, di source-nya dari 72 kan. Oh, mana sih? Nah, ini 888 kan. Langsung ke arah sini. Nah, tapi kalau dalam
kalau keluar, kalau dia itu mau keluar, dia tuh sosnya bakal diganti habis ini. Dia mengarah ke root, ya kan? Wah, dia ngirim ARP lagi. Bentar. Nah, dia ngirim TCP lagi. Oke. Dia di sini. Wah, dia ngirim ARP lagi. Aduh, ARP. Nah, seharusnya dia balani TCP lagi. Mana TCP? Aduh. Nah, jaringannya cukup besar ya memang ya. STP-nya ini cukup besar. Mana dia? Kita cari TCP lagi. Ini nggak kita edit filternya, jadi nggak apalah, kita lihat-lihat. Ini TCP-nya udah diedit. Nah, dia ngirim lagi dari awal karena mungkin dia nggak tahu ya. Dia ngirim TCP lagi ke situ. Nah, dia udah tahu kan kemana. Nah, dia bakal ke situ, dan apakah sukses? Dilihat. Oh, belum. Dia seharusnya ngirim itu HTML mana? Nah, TCP web server. Lah, dia tuh ngirim HTTP maksud saya. Gua HTML sih. Diteruskan dulu sampai TCP-nya habis. Berarti kan dia sudah bisa berkomunikasi. Cuma, oh ya, di sini saya mau memperlihatkan tadi. Lupa saya. Nah, coba dilihat dulu aja udah masuk kan. Ini coba di-go lagi. Dia ke situ, ke server, ke arah server, dia balik ke sini. Ini kan hijau ini, balik terus ke sini. Nah kan ke sini kan. Nah di sini dilihat outboundnya, dia itu langsung mengganti source IP-nya. Source IP-nya yaitu 104, yaitu ininya IP yang dispesifikasi di routernya 104.55.57.100 ini kan. Tapi sebenarnya di sini kan titik 9 kan. Lah itu nggak masalah. Soalnya IP ini dia itu satu jaringan dengan ini. Ini titik 9, kita menggunakan titik 100 nggak apa-apa. Karena kita kalau beli IP address itu kan ya beli jaringan gitu kan, beli IP jaringan gitu kan. Nah ini dia langsung mengganti arahnya ke 888. Nah itu gunanya NAT. Dia itu memberikan keamanan gitu, supaya nggak ada yang nge-inject langsung ke web servernya. Dia harus melewati router ini. Lah terus di sini saya juga pingin semua yang terkoneksi dengan internet juga menggunakan NAT. Gunanya kenapa? Gunanya nanti misal private NAT ini ada yang menggunakan, dia nggak bakal tubrukan satu sama lain gitu kan. Kalau semisal private NAT ini kan saya menggunakan 10.57.70.0 ya kan, atau jaringan yang lain ini kan VLAN-nya banyak sekali yang saya gunakan di sini. Itu ada yang sama dengan jaringan yang lain, dia tidak akan dia tidak akan mengirimkan ke luar internet, dia akan mengirimkan ke lokal sini kan. Jadi kita menggunakan NAT di sini supaya hal itu tidak terjadi, karena juga menipisnya IP versi 4 di dunia ini kan. Jadi kita translate semua yang keluar ke internet menggunakan IP public, yaitu di sini titik 9 saya pakai titik 9. Kalian menggunakan titik berapapun boleh, tapi lebih baik titik 9 saja ya, untuk mempermudah. Kalau ini arahnya di sini, yaitu IP-nya titik 9 104 bla 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 titik 9 gitu ya. Ini coba kita lihat di sini. Kita kasih NAT, IP NAT inside static masuk ini source listnya pakai NAT. Source listnya yaitu di sini, access listnya standar NAT, yaitu semua yang masuk ke 10.57.00 ini dengan wildcard seperti ini, kembalikan subnet mas, dia itu langsung di permit ya. Dia harus diberitahu mana yang di permit, mana yang di deny kan. Nah selain itu dia bakal di deny ya, karena itu memang gitu protokol access listnya di sini.
Lalu kita kasih di sini IP NAT inside source list NAT interface-nya mana? Interface-nya kan ini 1/0 arah luarnya kan. Ini kan listnya arah dalamnya kan, ini dalamnya. Lalu di sini luarnya outside-nya yaitu interface flash internet 10. Overload ini dia menggunakan port untuk mengidentifikasi siapa aja yang keluar gitu kan. Jadi dia nggak bisa kalau masuk dia langsung mengakses ke mengarahkan ke IP langsung nggak bisa. Kalau dari luar langsung ke dalam. Tapi harus dari dalam dulu keluar baru luar ke dalam dulu. Jadi dia komunikasinya coba ya. Dari sini ke sini. Successful kan? Sudah bisa berarti. Dari sini ke sini. Nah, ini ARP successful juga ya kan. Nah, itu kalau dia kan masuk ke sini, dia masuk ke sini, lalu ke sini, lalu dia kembali lagi. Ya kan? Tapi kalau dari luar ke dalam IP DNS ini ke dalam sini, dia nggak bakal bisa. Gimana pun dia nggak bakal bisa. Karena dia nggak ada data yang masuk ke router ini. Router kan dia mendata port-port yang keluar kan. Misal smartphone ini keluar, dia itu langsung mendata di sini. Oh, smartphone ini MAC address yang seperti ini gitu kan, smartphone ini. Dia langsung ngasih port di situ, yaitu random port yang ada di main ini. Dikasih port misalnya 1 gitu ya. Port 1, dia langsung keluar. Dia simpan di sini kan port 1. Langsung keluar ke sini, dikirim ke sini, dia kembalikan. Terus, ternyata di situ yang dikirim itu portnya 1. Berarti ini berarti 1 kan portnya. Dia langsung tahu mengarahkan kemana, mengembalikannya kemana, yaitu ke smartphone gitu kan. Yaitu gunanya NAT gitu kan. Semua udah dijelaskan kan? Oke, semua udah dijelaskan. Ini DNS servernya juga udah bisa tadi ya. DHCP-nya udah bisa lah. Nah, kita coba ya. Pakai ini smart device. Nah, saya agak lupa di sini berapa. Gojek Spot, passwordnya password. Oke. Di sini konfigurasi wireless. Ini diganti Gojek Spot. Gojek hotspot gini ya. Terus WPA2 PSK password. Oke. Emang iya ya. WPA2 PSK. WPA PSK. Salah. Nah, WPA PSK gini kan. Ya, kita tunggu terkoneksi langsung. Dia langsung dikasih ini IP 4. IP4 address, ya kan? Nah, coba dilihat di sini. Successful ini kan. Yaitu 10.57.100.21. Dia langsung otomatis menjadi guest, menjadi tamu di sini. Yaitu 100 kan tamu. Ya, itu seperti itu. Lalu di sini dummy internetnya saya menggunakan dynamic routing, tapi nggak menggunakan RIP ya, karena RIP ini itu sudah sangat lama, sudah usang. Jadi saya di sini menggunakan EIGRP dengan administrasinya 1 kan ya. Nah, dia ini sama konsepnya seperti RIP, cuma dia itu lebih stabil dari RIP. Dia itu langsung memberitahu mana ininya kan. Neighbor itu tetangganya. Nah, ini tetangga di sini kan. Terus ini yang tersambung dengannya, ya kan, tersambung dengannya di sini. Dia itu bisa menggunakan wildcard juga. Misal ini 19.0.0, dia tidak menggunakan auto summary kayak di RIP gitu kan. Dia itu bisa menggunakan wildcard. Di sini saya menggunakan wildcard semua. Coba dilihat apakah bisa dilihat di sauran. Nah, ini bisa dilihat di sauran kayaknya. Mana? Nggak bisa ternyata.
Oh ini router EGP1 gini kan. Nah ini networknya 19.0.0.0 ya kan. Terus ini karena semua langsung saya sumerikan. Ini kan semua kan 19 22 19 bla 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 lah. Semuanya 19 awal ya. Jadi saya langsung kesumerikan semua kayak gini. Dan satu lagi yang terkoneksi itu yaitu ini IP ini kan. Nah, ini 57. Oke. Kita coba-coba dulu. Kita lihat apa yang error. Kalau ini ke sini pasti bisa, ya kan? Kalau ini ke web server, Google Web Server, apakah bisa? Failed pertama, failed. Dia juga failed lagi. Dia juga failed lagi. Coba kita lihat kenapa kok bisa fail. Nah, SMP kirim ke router. Oh, dia nggak tahu. Kita lihat coba routing tablenya. Oh ya, sebelumnya. Oh belum. Ini dia pakai IP-nya ini udah apa belum ya? Ini udah dikonfigurasi apa belum ya? So IP. Ini saya juga ingin menunjukkan kalau di sini saya masih mengkonfigurasi. Lah ini belum kan ya? Ini belum saya kasih networknya. Kita enable dulu, udah config T, config terminal. Lalu di sini apa? Di sini server 1157.1. Berarti saya masuk dulu ke router RG-1. Networknya berapa tadi? 11.57.0. Wildcardnya 000.255. Ya kan? Nah, udah dia masuk seharusnya. Kalau kita lihat show IP protokol, dia udah masuk di sini. Ada /24 kayak gini kan. Udah kan? Dia udah masuk seharusnya. Nah, tapi ini dia masih mati. Kita kan kita konfigurasi dulu ya. Di sini. Nah, dia ini udah terkonfigurasi. Di sini di routernya dia belum terconnect, ya kan? Tuh kan, dia belum terconnect. Terdua lah, dia seharusnya gini, kita kasih 1157.2 kan itu. Ini 255.255.255.0. Udah, sekarang apakah bisa ini servernya dihubungi ke sini? Successful kan? Terus di sini saya untuk percobaan aja ya. Saya kasih HTTP, indeksnya saya kasih Google di sini, judulnya Google, biar tahu kalau ini kita mengakses kemana gitu kan. Google save, yes. Oke. Terus apakah bisa ini? Udah, kita lihat routing tablenya di sini. Routing tablenya di sini apakah ada 11. Ini dia ada kan. 1. Dia next hopnya ke 57.24.57.1 di sini kan. Nah, dia pakai auto summary ya di sini. Tapi biarkanlah dia menggitu-gitu kan diri sendiri ya. Coba kita langsung mengoneksikan ke Google Web Server. Successful langsung. Dia bisa berarti. Ya kan? Nah, tapi apakah bisa PC ini mengoneksikan ke DNS? Coba. Apakah bisa dia terkoneksi dengan successful juga? Dia bisa terkoneksi dengan DNS. Terus, apakah bisa dia terkoneksi dengan web servernya yang ada di sini? Web server yang ada di sini. Ya, di sini saya kasih DNS sebelumnya. Saya kasih DNS di sini. Yaitu gojek.com. Itu 104.157 sudah saya kasih di sini ya. Jadi gampang untuk mengaksesnya, tinggal domainnya ya. Coba gojek.com. Kalau nggak bisa berarti memang ada yang error di sana. Lah, ternyata bisa, ya kan? Terus saya mau menambahkan juga mail server di sini. Mail servernya saya menggunakan gojek.com kan. Ganti aja lah dengan gojek.com. Gojekmail.com.
atau iyalah gojekmail.com. Di sini saya kasih juga servernya di sini di mana 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 service DNS Gojek mana mail.gojek.com gini ya. Ini arahnya ke bentar saya konfigurasi dulu NAT-nya ya, biar arahnya ke sini. Dia publiknya ini saya kasih public juga di sini. Email servernya ini saya kasih public juga, yaitu saya kasih 101 janganlah berapa ya, 80 lah. 80. Nah, ini portnya di sini. Sebentar, saya lihat dulu portnya di sini itu main port di berapa ya? Dia main port di sebentar. Waduh. Oke, dia langsung config, langsung kita arahkan ke, misal ada yang mengakses public API ini, langsung kita arahkan ke sini kan, ke mail server itu. Kita nggak pakai port karena nggak tahu saya portnya di situ itu apa, daripada lamaan ya. Itu nanti langsung IP NAT insight di sini. Insights, kita lihat source-nya. Source, coba lah, ini static, ternyata ada static ya kan, static. Coba kita lihat, nah ini lokal, insert lokal, berarti dia itu ada di dalam sini. IP-nya berapa di sini? Berapa itu? 10.57 10.57.70 titik berapa? Titik 4 ya kan, 4. Nah, ini insert global IP address. Nah kan, dia itu ini insert global, berarti dia keluarnya itu berapa gitu kan. Nah, keluarnya itu 104.155.57.80. Kalau udah, kita enter dulu. Kita kembalikan di show run, kita coba lihat. Nah, di sini udah jalankah? Ini udah jalan kan. Kalau arahnya ke sini, dia bakal langsung diarahkan ke IP ini. Ya kan? Kalau kita coba dulu. Di sini pakai mail. Di sini pakai mail ya. Kita kasih name-nya Tommy. Email address-nya tommy@gojekmail.com. Ya, ini belum saya kasih. Kita kasih dulu di sini DNS-nya. DNS yaitu mail.gojek.com. Address-nya saya lupa. Ini 104.155.57.80. Ya kan? Kita add dulu. Nah, ini udah masuk ke situ. Coba kita hubungi, atau kita hubungi dari ping aja ya. Dari ping aja ya. Kita masuk ke simulasi, kita ping aja langsung. Kita ping dulu, apakah bisa? Aduh, tutupan. Ping mail.gojek.com. Oke, enter. Nah, dia ngirim DNS. Mungkin di sini ada ARP juga, tapi nggak tahu lah. Nggak ada ternyata. Dia langsung ngirim DNS ke situ, balik ke situ. Dia langsung ngirim ICMP ke arah sini. Nah, dia nggak ada. Dia ternyata ngirim ARP juga. Ngirim ke ARP ke situ.
Kita reset. Oh, nggak bisa ternyata. Bentar. Kita ping lagi di sini. Ini ternyata cukup rumit juga ya. Tapi saya pingin memang di sini seperti benar-benar real yang ada di kenyataan di dunia. Ngirim ICMP langsung ke situ. Dia langsung kirim ke sana. Dia ngirim ARP lagi. Aduh. Dia ngirim ARP. Kita riset lagi. Aduh. Dia seharusnya langsung mengirim ICMP lagi ya. Seharusnya loh. Dia ngirim ICMP lagi. Coba kita filter ICMP aja. Nah. Dia ngirim ICMP ke situ. Dia langsung ke situ. Langsung diarahkan ke nge-lag. Mana ICMP-nya? Dia ngirim ARP lagi kayaknya. Dia langsung ke situ, ke server, ke mail server langsung ya kan. Mail server balik ke router, ke main, balik ke situ dan successful ya kan, successful di sini. Bisa berarti dia bisa koneksi melalui NAT di belakang NAT ini kan. Kita masuk real time aja. Nah, ini reply semua ya kan. Udah kalau gitu sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena ini memang project yang cukup rumit ya menurut saya. Karena ini dia langsung di perusahaan dan memang seperti ini yang ada di kenyataannya. Perusahaan itu menggunakan seperti ini. Kalau perusahaan udah memiliki budget yang besar, dia akan menggunakan konfigurasi seperti ini, kurang lebih lah seperti ini. Tapi biasanya itu dia pakai server sendiri, data center sendiri, pakai router sendiri supaya nggak bisa diinjek dari dalam. Dia pakai tempat sendiri di servernya itu. Dia ditaruh di tempat yang lain, terus dia kasih router sendiri. Pokoknya dia kasih internet sendiri gitu kan. Supaya alasan keamanan lah. Tapi untuk saat ini saya jadikan satu jaringan di sini untuk mempermudah simulasi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.